Holong peakadalan ilingong amateani tiup peakahari tunggu dodi hati ditogu-togu Yesus tangan samani yoba tokto masih seana pai Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga keadaan saudara hari ini dalam keadaan baik-baik saja oleh karena kasih Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10 saya akan membacakan untuk kita. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dari auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini adalah merupakan nyanyian Musa atas kebesaran Allah, kedahsyatan Allah yang terjadi bagi hambanya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Terlebih dalam hal ini bagi Yakub yang dalam pelarian, dalam pergumulannya, dalam kesendiriannya. Namun di sana Tuhan berkarya. Di sana Tuhan bekerja oleh karena kesungguhan dari seorang Yakub yang memanggil nama Allah, yang bergumul dengan Allah. Dia menerima perkenaan dari Tuhan. Dia mengalami kesempatan, perjumpaan, bahkan janji berkat oleh karena keteguhan hati seorang Yakub. Di dalam ketandusan, di padang gurun, dan bahkan bahaya-bahaya, bencana-bencana yang ada di dalamnya, Yakub mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan bahkan Yakub tidak melepaskan Tuhan kalau Tuhan tidak menjanjikan berkat-berkat atau jaminan hidup dan penyertaan kepada seorang Yakub. Kita mau belajar dari nats ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terkadang dunia yang kita jalani, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, merupakan sebuah padang gurun. Terkadang kita mengalami kehausan, masalah-masalah, ancaman-ancaman, penderitaan-penderitaan, sakit, penyakit. Tapi justru melalui kebenaran firman Tuhan ini, tangan Tuhan melindungi kita. Tangan Tuhan menjaga setiap pribadi yang boleh berseru kepada Tuhan. Kasih Tuhan selalu tertuju kepada mereka yang berseru kepada Tuhan, yang mau bergumul dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh datang berdoa, bermohon kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Jangan ragu, jangan bimbang. Ketika saudara berada dalam nama Tuhan Yesus, saudara memanggil Yesus, saudara hidup di dalam kasih-Nya,
kita tidak akan mengalami sesuatu hal yang memberatkan hati kita, atau persoalan-persoalan yang kita alami itu adalah menjadi persoalan-persoalan yang ringan karena kekuatan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat kita yang sejati. Apapun keadaan kita di tengah-tengah dunia ini, jaminan penyertaan Tuhan akan selalu terarah kepada kita, dan undangan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita mengalami masalah-masalah dan masalah-masalah tersebut seperti menghimpit hidup dan kehidupan kita, segeralah datang kepada Tuhan. Segeralah serukan nama Yesus dan izinkan Yesus memerintah, karena Dia adalah Raja yang berkuasa dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Dia adalah Raja Gereja. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu peduli atas hidup dan kehidupan dan persoalan-persoalan kita. Kalau Yakub dari segala keberdosaannya, dari segala kelemahannya, dari segala kesalahan-kesalahannya, dia berani datang kepada Tuhan dan bergumul dengan Tuhan dan bahkan tidak melepaskan Tuhan. Maka demikian juga kita harus melakukan sesuatu kebaikan atau sesuatu hal dan komitmen kesetiaan, bergumul bersama dengan Tuhan atau mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dipastikan saudara akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Semoga saudara-saudara mengalami kelimpahan kasih dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Jika pada kesempatan ini kami disapa oleh firman Tuhan, sebagaimana keadaan Daud yang dalam ketersendiriannya di padang gurun yang penuh ancaman, penderitaan dan kesengsaraan, tapi Tuhan hadir di sana. Tuhan menyelamatkannya dan memberikan jaminan penyertaan hidup baginya. Demikian juga dalam hidup dan kehidupan kami, dalam suka dan duka yang boleh kami alami, yang boleh kami lalui, Tuhanlah bersama dengan kami. Ketika Tuhan bersama dengan kami, maka hidup kami akan baik-baik saja. Maka damai sejahtera yang dari-Mu melingkupi hidup dan kehidupan kami, membuat kami menjadi umat pemenang. Kami dimampukan melewati persoalan-persoalan. Bapa Surgawi, berkatilah semua jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan dimanapun berada hari ini, terlebih mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadilah mereka mengalami perjumpaan mereka dengan Tuhan, mendatangkan damai sejahtera, pertolongan, dan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, berikan kepada mereka kesembuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami kepenatan hidup, yang bergumul dalam hidup dan kehidupannya, mari Tuhan tolong mereka. Berkati setiap hamba Tuhan yang boleh mewartakan kabar baik dimanapun mereka berada. Berkati setiap jemaat-Mu yang selalu mengandalkan kasih Tuhan. Berkati semua para tim multimedia yang boleh membantu kami dalam penyiaran kabar baik ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangat dan andalkan kasih Yesus.